Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatan finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang selalu kita ucapkan pada lisan-lisan kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai kesyukuran kita, ucapan alhamdulillah adalah hal yang pantas yang selalu kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum kila wa qala wa kasratuhu su'al wa ida'atal mal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridai untuk kalian 3 perkara dan membenci 3 perkara. Allah ridha kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya
dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan Allah benci kalian menyebarkan berita yang tidak benar, banyak bertanya serta menyia-nyiakan harta. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin yang dirahmati Allah, di dalam hadis di atas ada beberapa pelajaran yang berharga yang patut kita perhatikan. Yang pertama, wajibnya kita mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Tauhid merupakan pondasi agama Islam. Tidak akan tegak agama kecuali dengannya. Tauhid merupakan kewajiban yang pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Tauhid merupakan hak Allah yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'az, atadri ma haqqallahi 'alal ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala ay ya'budallahu wa la yusyrika bihi syai'a. Qala atadri ma hakahum 'alaihi idza fa'alu dzalik? Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah atas hamba adalah agar disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hak hamba atas Allah? Jika mereka sudah menunaikan hak Allah, Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menyiksa mereka. Muttafaq alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tauhid adalah dakwah para rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya seorang muslim mempelajari tentang tauhid sebelum mempelajari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Quran surah Muhammad ayat 19. Dan tauhid merupakan kunci masuk surga. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian adalah kita wajib menjauhi syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Syirik merupakan sebentuk kezaliman yang besar, bahkan yang paling besar, serta pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan satu kezaliman yang besar. Allah mengancam orang yang melakukan perbuatan syirik dengan ancaman yang membuat merinding orang yang beriman karena takut, yaitu dosa pelaku tidak akan diampuni dan akan kekal di neraka. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin.
jika kamu berbuat syirik, sungguh akan terhapus amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang sangat merugi. Az-Zumar ayat 65. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah kita wajib berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah dan melarang kita dari perpecahan, lebih-lebih di zaman sekarang ini saat fitnah banyak tersebar yang menggiring manusia menuju jalan yang salah. Maka tidak ada jalan lain untuk menangkal fitnah-fitnah tersebut kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup setelah kematianku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian ada 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan fitnah serta permusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka ceklah kebenarannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang suka memberitakan setiap apa yang ia dengar dengan memberikan predikat pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ayu haddasa bikulli ma sami. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta tatkala ia memberitakan dengan setiap perkataan yang ia dengar. Yang kedua, jamaah sekalian, banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu. Yang ini merupakan sebab hancurnya umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya penyebab binasanya orang-orang terdahulu adalah banyak tanya dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Oleh sebab itu, para sahabat mengatakan, kami dengar dan kami taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ay yakuna lahumul khiyarata min amrihim wa ma ya'si Allah wa rasulah faqad dhalla dalalan mubina. Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia sesat yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dan yang terakhir yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghambur-hamburkan harta di dalam hal yang tidak bermanfaat. Harta merupakan amanah Allah yang nanti pada hari kiamat Allah akan di hari kiamat Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Maka seorang muslim hendaknya menggunakan hartanya untuk suatu hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang dicintai Allah dan 3 hal yang dibenci oleh Allah. Semoga dan kita mencamkan dalam diri kita untuk selalu beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan kita dengan dan selalu memperbaiki niat-niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa yakadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa haylana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallim ala Muhammadin wa ala alihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.